Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 336. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk tanpa menunjukkan ekspresinya, dan dengan tenang berhenti di tengah platform kehancuran. 1864 murid dan 1169 manajer Fang Cheng yang akan melawan Tan Yun selanjutnya, kebanyakan dari mereka menatap Tan Yun dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Di antara murid dan penatua ini, kecuali lebih dari 100 murid penegak hukum, yang lain semuanya adalah orang 9 divisi. Pada saat ini, mata berlumpur Yuan Feng menunjukkan kilatan cahaya, dan kemudian sebuah suara masuk ke telinga 9 kepala suku, semuanya, lelaki tua ini punya saran. 9 kepala divisi memandang Yuan Feng Jun. Yuan Feng berkata dalam transmisi suara, Tan Yun harus mati, jika tidak batu roh kita akan hilang. Sekarang ada dua metode. Yang pertama adalah membiarkan murid Jiumei terkuat yang berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati bertarung dengan Tan Yun terlebih dahulu. Tetua penegak hukum ini tidak percaya bahwa Tan Yun tidak mati. Ada juga cara yang lebih aman untuk membiarkan kekuatan menengah di antara kita menggunakan perang roda untuk menghabiskan kekuatan Tan Yun, dan akhirnya murid dan manajer terkuat akan bergiliran melawan Tan Yun sampai kematian Tan Yun. Adapun orang-orang dengan kekuatan terendah, kami menempatkan mereka di urutan terakhir. Lagi pula, menilai dari situasi di mana Tan Yun membunuh muridku, mereka juga akan meningkatkan kematian mereka. Setelah mendengarkan, 9 kepala divisi jatuh ke dalam meditasi. Wajah Gong Sun yang Chun pucat, dan dia berkata dengan berat hati, Zhao Wansha, benda yang tidak berguna ini, mengambil satu-satunya pil kuno emas di tubuhku dan dibunuh oleh Tan Yun. Aku berjanji bahwa tuanku Tan Yun akan mati, dan tuanku memberiku 30 miliar batu spiritual yang luar biasa. Jika Tan Yun tidak mati hari ini, maka aku akan dihukum berat. Duan Changqiong menyilangkan alis dan garis vertikalnya, dan diam-diam berpikir, puluhan miliar batu spiritual saya yang luar biasa, tetapi semua milik saya selama bertahun-tahun, jika Tan Yun tidak mati, semuanya akan hilang. Pada saat ini, Zhu Daosheng, Xie Juechen, dan Feng Qingcheng, yang seperti mata-mata seperti Gong Sun Yang Chun dan Duan Changqiong, memutuskan bahwa tidak peduli berapa banyak murid dan pelayan yang mati, Tan Yun harus mati hari ini. Kepala 5 jiwa Wei Yan, kepala jiwa kuno Su Liunian, kepala jiwa suci Dong Fang Shangzi, dan kepala Hefeng Lei Simayu, mereka berempat tampak tidak yakin. Keempat kepala suku tahu bahwa pelayan dan murid yang berpartisipasi dalam pertempuran menentukan di divisi mereka sama sekali bukan lawan Tan Yun. Ketika 9 kepala memikirkan satu sama lain, Tan Yun melihat ke atas, memindai 9 kepala, dan berkata dengan acuh tak acuh, setahun yang lalu hari ini, pelayan dan murid Anda memblokir saya di Fang Cheng dan tidak akan membiarkan saya pergi. Tapi bagaimanapun juga, saya tidak memiliki kebencian yang mendalam dengan mereka. Jadi, hari ini saya tidak ingin membunuh mereka. Maka saya dapat menyelamatkan orang-orang Anda untuk tidak mati, tetapi hanya jika manajer dan murid Anda meminta maaf kepada saya, dan beri aku 10.000 batu roh kelas atas. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk memikirkannya. Setelah setengah jam habis, bahkan jika kamu ingin mundur, aku tidak akan pernah setuju. Setelah itu, Tan Yun duduk bersila di atas panggung kehancuran. Sungguh anak yang sombong. Yuan Feng tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan tajam, para murid penegak hukum yang berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan mendengarkan perintah. Para murid ada di sini. 168 murid penegak hukum melangkah ke dalam kehampaan dan berkata dengan hormat. Muridku tidak akan pernah mundur bahkan jika dia bertarung dengan seorang prajurit. Yuan Feng memerintahkan. Yuan Feng Jun memikirkan kematian murid kesayangannya, memikirkan 30 juta batu spiritual yang luar biasa, memikirkan kehormatan faksi penegak hukum, dia memilih untuk mengabaikan 168 nyawa murid penegak hukum. Murid mematuhi perintah.
168 murid penegak hukum berkata serempak. Gongsun Yangchun menggoyangkan lengan jubahnya, berdiri dari kursi, menyipitkan matanya. Murid dan Maiku, pelayan tidak akan pernah mundur. Itu ketua. 201 murid dan Mai dan 105 pengawas berkata serempak. Kemudian, Xie Juechen mengerutkan kening dan memerintahkan 187 murid dan 59 pelayan untuk bertarung sampai akhir. Duan Changqiong memerintahkan 147 murid dan 86 pengawas untuk bertarung sampai akhir. Zhu Daosheng juga membiarkan 110 murid dan 217 pelayan Fu Mai tidak mundur. Feng Qingcheng berpikir bahwa jika Tan Yun tidak mati, dia tidak hanya akan kehilangan 200 miliar batu roh terbaik, tetapi juga tidak dapat menyingkirkan Shen Subing. Dia dengan dingin memerintahkan 301 murid dan 263 pengawas untuk tidak berhenti. Selanjutnya, adegan yang membuat Feng Qingcheng, Zhu Daosheng, Duan Changqiong, Gongsun Yangchun, Xie Juechen, dan Yu Wenfeng marah terjadi. Namun, 4 pemimpin Wei Yan, Su Liunian, Dongfang Shangzi, dan Sima Yu, yang hanya bertaruh 500 juta batu roh kelas atas, semuanya menyatakan pendapat mereka dan membiarkan 750 murid Simai dan 439 pelayan yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk mundur. Kalian berempat sangat hina. Duan Changqiong memelototi mereka berempat dan berteriak dengan tajam, di depan begitu banyak orang, apakah kamu masih harus berwajah tua? Jangan berpikir bahwa orang tua itu tidak tahu apa perhitunganmu. Bukankah kamu hanya ingin melindungi murid dan pelayanmu? Tetapi pada akhirnya murid dan pelayanmu akan mendapatkan 3 kali batu roh setelah membunuh Tan Yun. Niat membunuh keluar dari mata indah Feng Qingcheng, bergema, ini sangat tidak tahu malu. Su Liunian mencibir dan berkata, jaga kebersihan mulutmu, bagaimana kami memilih bisnis kami, dan apa yang harus dilakukan denganmu. Ya, Dongfang Shangzi berdiri, memandang 5 kepala Feng Qingcheng, menggoda, kelimanya terlalu banyak berpikir, apa masalahnya dengan menyerah karena kita berempat mengenal murid-murid kita dan kalah dari Tan Yun? Ya, jika orang-orangmu membunuh Tan Yun, masing-masing dari kita berempat bisa mendapatkan 1,5 miliar batu roh yang luar biasa, kecuali untuk taruhan 500 juta, kita masing-masing hanya akan memenangkan 1 miliar. Dan kamu berbeda, terutama kamu Feng Qingcheng, jika Tan Yun tidak mati, kamu akan kehilangan 200 miliar, kurasa kamu tidak bisa menjelaskan kepada orang di atasmu. Dongfang Shangzi mengangkat bahu pada saat ini, Feng Qingcheng dan Duan Changqiong, kalian berlima juga dapat membiarkan para murid dan pelayan menyerah seperti kami. Tidak ada yang memaksamu. Tapi apakah kamu berani menyerah? Begitu kamu menyerah, 30 miliar, ratusan miliar batu roh luar biasa yang kamu sisihkan untuk kamu tidak akan diberikan kepadamu secara cuma-cuma. Kata-kata Dongfang Shangzi, di tengah Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Gongsun Yangchun, sangat marah dengan 5 kepala dan Yu Wenfeng. Kalimat Tan Yun berikutnya membuat hidung 4 kepala bengkok. Tan Yun melirik 750 murid dan 439 pelayan, dan berkata dengan kosong, cara saya meminta maaf sangat sederhana. Semua orang mematahkan lengannya, dan meninggalkan 10.000 batu spiritual yang luar biasa, lalu keluar. Tan Yun, kamu terlalu banyak menipu. Kemarahan Dongfang Shangzi meletus dari dadanya. Wei Yan, Su Liunian, dan Sima Yu juga memerah. Tan Yun menatap Dongfang Shangzi dan mengangkat alis pedangnya. Mereka ingin membunuhku di Fangcheng setahun yang lalu. Hari ini aku membiarkan mereka memotong tangan mereka. Kamu bilang generasi muda terlalu banyak menipu orang. Wajah Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin, dan dia dengan tegas berkata, karena kamu mengatakan bahwa generasi muda terlalu banyak menipu orang, bagaimana dengan generasi muda yang benar-benar menipu orang terlalu banyak? Sekarang, aku mematahkan lengan, berlutut dan bersujud kepadaku, dan meninggalkan 10.000 batu roh terbaik. Keluar dariku. Kematian atau wajah, Anda memilih sendiri. Mendengar itu, Dongfang Shangzi, Sima Yu, Wei Yan, Su Liunian, paru-paru mereka akan meledak. Di sisi lain, Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Gongsun Yangchun,
Yu Wenfengjun memandang Dongfang Sangzi dengan ejekan telanjang di mata mereka. Tan Yun, kamu. Begitu Dongfang Sangzi membuka mulutnya, dia pasti disela oleh Tan Yun, generasi muda dengan ramah mengingatkan generasi yang lebih tua. Mulai sekarang, jika Anda mengatakan satu kata lagi, generasi muda minta maaf sekali lagi. Dongfang Sangzi, Sima Yu, Wei Yan, dan Su Liunian, mengepalkan tangan, menatap Tan Yun dengan sengit, tanpa berkata apa-apa lagi. Tan Yun, aku akan mematahkan lenganku dan berlutut untukmu. Pada saat ini, seorang manajer 8 kali lipat ranah jiwa ilahi berkata pertama sambil menghela nafas. Saya juga berlutut dan lengan saya patah. Pramugara lain tersenyum masam. Ketika dia membungkuk kepada Tan Yun dan berlutut dengan orang lain, dia tiba-tiba meraung, keterampilan bisa dibunuh dan tidak dihina, orang tua itu bertarung denganmu. Tiba-tiba, dua penjaga 8 kali lipat jiwa ilahi, dengan kaki tertekuk, tiba-tiba ditendang, tubuh mereka meledak dengan keras, masing-masing dengan cahaya pedang, dan mereka menusuk dada kiri dan kanan Tan Yun di luar Zangsu. Tan Yun, hati-hati, Sen Subing berteriak dengan mata khawatir. Menusuk. Di antara percikan dan batu api ini, Tan Yunsing menembakkan dua niat membunuh di matanya. Punggungnya ditekuk seperti busur, dan kakinya meluncur ke depan untuk menghindari dua pedang mematikan itu. Pada saat yang sama, tubuhnya yang melengkung tiba-tiba bangkit. Menjulurkan telapak tangannya dengan keras mengenai rahang kedua pelayan itu. Kaca, kaca. Ledakan. Segera, rahang kedua pelayan itu pecah, darah dan tulang yang patah memercik, dan kedua kepala itu meledak tiba-tiba. Jiwa dalam pikirannya, sebelum dia bisa melarikan diri di masa depan, disapu bersih oleh telapak tangan Tan Yun. Buk, buk. Leher kedua mayat tanpa kepala itu berlumuran darah, dan mereka langsung jatuh ke belakang. Setelah Tan Yun membunuh mereka berdua, dia menatap murid dan pelayan di depannya, apakah kamu masih ingin membunuhku? Jika ada lebih banyak, kamu sebaiknya pergi bersama. Pada saat ini, seorang murid perempuan dari garis Feng Lei menganggap kematian seolah-olah dia telah pulang, kami akan membunuh Tan bersama-sama. Sebelum kata, awan, jatuh, sekelompok cahaya pedang ungu melintas di tenggorokannya. Tepat saat tubuh itu jatuh dalam genangan darah, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan pedang terbang ungu di tangannya menembus udara, menembus bagian tengah alis wanita itu, dan menusuk kepalanya. Ditikam sampai mati. Diam, hening. Di panggung kehancuran, hanya ada suara terengah-engah dari semua orang dan deru angin dingin. Tan Yun, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Aku akan menghitung penghinaan hari ini. Seorang pramugara berusia 60 tahun menggertakkan giginya, mengayunkan pedangnya dan memotong lengan kirinya. Kemudian, dia berlutut di tanah, bersujud kepada Tan Yun dan bangkit. Setelah meninggalkan 10.000 batu spiritual yang luar biasa, dia dengan enggan mengangkat lengannya yang patah dan terbang menjauh dari platform. Selanjutnya, 4 murid divisi dan pelayan berteriak untuk memotong tangan mereka dengan pedang mereka. Setelah meninggalkan waktu roh, mereka membawa lengan mereka sendiri yang patah dan terbang menjauh dari platform kehancuran. Pada saat ini, di atas meja di depan Tan Yun, darah perlahan merayap seperti sungai. Dihadapkan dengan adegan berdarah ini, Tan Yun menutup mata, dan mengambil 11,86 juta batu roh terbaik ke dalam tasnya. Jika bukan karena wajah Tantai Xuanzong, jika tidak, Tan Yun pasti tidak akan membiarkan siapapun pergi. Pada saat ini, Yu Wenfeng di pavilion, menghadap 5 orang Feng Qingcheng, Gongsun Yangchun, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, dan Xie Juechen, berkata, bagaimana Anda menyukai dua proposalku? Setelah diskusi singkat, 5 anggota Feng Qingcheng memutuskan untuk membiarkan yang terkuat dari 5 garis bertarung melawan Tan Yun terlebih dahulu. Karena tidak ada dari 168 murid penegak hukum yang lebih kuat dari Zhao Wanxia yang sudah mati, 168 tidak memimpin. Setelah berdiskusi, murid Dan Mei adalah yang pertama bertarung. Murid divisi senjata Kang Ling. Fu Xiong, murid jiwa binatang. Murid Rune Senlang. Luo Chaiyun, murid 5 jiwa. 3 laki-laki dan 2 perempuan semuanya adalah 9 tingkat kultivasi di alam jiwa ilahi,
dan kelimanya adalah 5 murid yang bertarung dengan tegas melawan Tan Yun, makhluk terkuat yang bertanggung jawab. Feng Qingcheng memandangi 5 orang yang berdiri di langit, bibir merah terbuka dengan ringan, dan suara alam yang mengandung harapan terdengar, siapa yang bisa membunuh Tan Yun, kepala ini dan 4 kepala dan tetua penegak hukum masing-masing akan memberimu hadiah. Dengan 10 juta batu roh kelas atas. Begitu kata-kata ini keluar, mata kelima orang itu mengungkapkan semangat juang yang tinggi. Di antara ribuan murid lainnya, mereka semua ingin membunuh Tan Yun dan mendapatkan 60 juta batu roh yang luar biasa. Penghargaan 60 juta batu roh yang luar biasa bukannya tidak penting. Kita harus tahu bahwa setiap 50 tahun, ketika seluruh murid Sekte Suci bersaing untuk putra suci dan wanita suci melalui kompetisi besar, hadiah untuk tempat pertama tidak lebih dari 10 juta batu roh yang luar biasa. Pada saat ini, untuk mendorong membunuh Tan Yun, hadiah uangnya mencapai 60 juta. Sebagian besar murid dan manajer yang belum bertarung melawan Tan Yun dengan tegas berubah menjadi merah. Inilah sebabnya mengapa orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Pada saat ini, 30 juta murid 9 divisi yang bertaruh benar-benar mendidih, bersorak dan berteriak langsung ke langit. Ayo, semuanya, bunuh Tan Yun. Bunuh Tan Yun. Bunuh Tan Yun. Diam. Setelah Yuan Feng melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia berkata dengan keras, sekarang Penatua Penegak Hukum mengumumkan bahwa pertempuran hidup dan mati akan berlanjut. Begitu suara itu jatuh, bayangan indah menghilang dari kehampaan, dan kemudian, seorang murid Ding Sixin dalam gaun hijau muncul di platform kehancuran dan berdiri menatap Tan Yun. Siner, aku khawatir kamu bukan lawannya, dengarkan kata-kata tetua ini, cepat minum pil ini. Di pavilion, Penatua ke-6 dari pil portal suci, wanita tua, dengan lambaian tangan kanan kurus, menembakkan pil ungu dari pavilion ke tangan kanan Ding Sixin. Pil pembunuh jiwa. Murid Tan Yun tiba-tiba menyusut. Dia tahu bahwa begitu dia meminum pil ini, dia akan meningkatkan kekuatannya dengan mengorbankan jiwa di kolam roh. Efek sampingnya adalah, misalnya, Ding Sixin memiliki 9 jiwa ilahi, dan jika 3 dari mereka dilenyapkan di bawah sifat obat, ranahnya akan jatuh ke ranah jiwa ilahi tingkat ke-6. Lebih penting lagi, mulai sekarang, dia tidak akan pernah bisa memadatkan jiwa ilahi ke-7 lagi, sampai kematian hanyalah kekuatan tingkat ke-6 di alam jiwa ilahi. Dapat dilihat bahwa pil pembunuh jiwa adalah tabu bagi para biksu, dan tidak ada yang mau meminumnya sampai hidup dan mati dipertaruhkan.